Halo kawan sejarah, jumpa lagi dengan gua Hendy Jo. Kali ini kita akan membahas kisah seorang pejuang perang kemerdekaan bernama Ahmad Sukarna. Lu tahu kan, nggak tahu kan nama Ahmad Sukarna? Itu pastinya tidak akan lu temuin dalam buku-buku sejarah, karena beliau ini adalah salah satu pejuang yang memang tidak dikenal. Jadi Pak Karna ini merupakan seorang gerilyawan di era perang kemerdekaan yang awalnya dia hidup di wilayah Bogor. Jadi dia pertama kali karirnya sebagai gerilyawan itu adalah di Bogor, ya, di kota Bogor. Apa yang dia lakukan waktu dia di Bogor? Kisah Pak Karna itu dimulai dengan adanya penugasan dari pasukan dia yang bernama Laskar Ciwaringin 33, sebuah laskar yang saat itu ada di Bogor dan dipimpin oleh Harun Kabir, salah satu pejuang terkemuka di Bogor. Jadi Karna ini memiliki tugas yang sangat unik, kawan-kawan. Jadi dia ditugaskan untuk mencari senjata. Caranya sangat unik sekali. Caranya seperti apa? Jadi dia memiliki mitra seorang perempuan cantik bernama Tuti. Tuti ini merupakan gadis setempat yang dilatih bagaimana caranya untuk mendapatkan senjata bersama Karna yang seorang pejuang tulen. Jadi ceritanya Karna dengan Tuti ini membuat strategi. Tuti yang cantik itu diumpankan kepada serdadu Belanda yang sering hilir mudik sekitar Bogor dengan patroli-patrolinya. Nah, tahu nggak di mana mereka beroperasi? Lu tahu kan wilayah Sempur? Itu wilayah Sempur itu, kalau lu orang Bogor pasti ngerti itu. Jadi dia itu, wilayah Sempur itu merupakan sebuah lapangan yang ada persis di seberang Istana Bogor. Dan itu ada Sungai Ciliwung membelah wilayah Bogor. Jadi bisa jadi itu merupakan salah satu tepian Sungai Ciliwung. Nah, disitulah pada tahun 1946 Karna dengan Tuti beroperasi. Caranya mereka itu dengan Tuti melakukan turun ke bawah, ya. Tuti turun ke bawah dan dia mandi dengan mandi di bawah gitu ya, mandi di bawah. Ketika tentara Belanda lewat di sekitar Sempur itu, pasti kan kelihatan tuh Tuti itu kan. Nah, mereka turun ke bawah tuh tentara Belanda untuk memburu Tuti. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, Karna beraksi. Dia langsung membawa senjata-senjata di atas jeep yang ditinggalkan dengan terburu-buru oleh tentara Belanda. Dari situ kadang-kadang tentara Belanda juga dibunuh dengan senjata yang diambil oleh Karna. Tuti selamat, senjata dapat, gitu. Nah, itu terus dilakukan oleh Karna dan Tuti hingga suatu hari sampailah strategi mereka itu diketahui oleh tentara Belanda. Jadi tentara Belanda mencari mereka pada saat itu. Nah, ketika Tuti dan Karna melakukan operasi yang polanya sayangnya sama saja seperti itu, Belanda sudah paham. Jadi ketika Tuti mandi di bawah Sungai Ciliwung yang dekat Sempur itu, Karna ada di atas sambil bersembunyi, tentara Belanda datang. Tentara Belanda suatu hari yang turun itu hanya beberapa orang, sedangkan yang sebagian lagi sembunyi. Nah, ketika Karna mengambil senjata, digegep sama tentara Belanda itu. Nah, akhirnya Tuti yang di bawah itu panik. Nah, alih-alih mendapatkan senjata, Tuti karena takut melarikan diri dan terjun ke Sungai Ciliwung yang saat itu sedang banjir. Nah, ternyata nyawa Tuti tidak bisa tertolong. Dia gugur seketika dan mayatnya sampai tidak bisa ditemukan sampai sekarang. Itu yang membuat Karna hingga sekarang menjadi sangat sedih.